Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Ya, Pak Fendi, kita Ya, lanjutkan kembali Pak. Memang ini dengan adanya SWF tadi kan banyak memang yang mencermati akhirnya apakah bisa mendorong laju perekonomian nasional, kemudian emiten-emiten yang ada di pasar modal khususnya yang memang tadi Anda katakan infrastruktur basisnya, kemudian juga konstruksi. Konstruksi tadi kita sudah bahas ada Wijaya Karya yang memang hari ini sedang mengalami tekanan. Tapi Anda melihat itu ada support juga yang perlu dicermati sejauh mana di 1850 menjadi tahanan kuat atau tidak. Kalau memang bisa bertahan, itu menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli untuk Wijaya Karya, begitu ya Pak? ya, Oke, dan bagaimana dengan peluang gain yang bisa didapatkan? Ada potensial upset di level berapa yang bisa dicermati investor maupun traders untuk hari ini Pak Fendi? ya. Kalau kita melihat, sebut saja seperti Wijaya Karya, Oke, ada potensi mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk menunggu posisi pembelian menurut saya, karena market dalam posisi yang kecenderungannya tertekan. baik. Namun kita tujukan untuk misalnya adalah sepekan ataupun 2 pekan ke depan, atau bahkan untuk long term investor, itu juga bisa memanfaatkan momentum retracement seperti ini, terjadinya koreksi dari indeks. Karena Oke, kita harus pahami, kalau kita struktur dari perjalanan pasar itu kan ada rally atau kenaikan, kemudian ada retracement ataupun ada koreksi. ya, Karena player sebagian juga akan melakukan profit taking. Kita lihat baik. misalnya pada saham-saham pilihan tadi bisa membeli di kisaran support level. Sebut saja Wika. Wika memiliki valuation menurut saya harga wajarnya ada di kurang lebih 2.200 dengan posisi harga sekarang masih Oke. relatif di bawah, sehingga Ya. kita bisa hitung potensial gain ataupun potensial upside-nya seperti itu. Dan Oke. kalau kita lihat dari sisi price to earning ratio masih pada kisaran 14 kali, kemudian dari price to book value pada kisaran 1 kali. Memang tipikal untuk perusahaan konstruksi, price to book value ada pada dekat-dekat angka 1 lah. Tapi itu masih menarik. Jadi dengan pertimbangan seperti itu, secara fundamental, kemudian juga di-adjust dengan secara teknikal, maka akan relatif bisa memanage risiko dengan sangat baik dan memperoleh opportunity yang Oke, kita akan bahas lebih jauh, tapi kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini, Pak Fendi. Indeks harga saham gabungan di awal pekan ini masih mengalami tekanan, bahkan mendekati level 1%, minus 0,93% pemirsa di level 6.248. Sudah meninggalkan level 6.300-nya. Sementara level tertinggi tadi di 6.322, terendahnya di 6.232. Saham-saham yang mengalami tekanan jual cukup banyak, 197 saham, berbanding dengan saham yang menguat 71 saham. Kalau kita review untuk opening market hari ini, nampaknya memang pelemahan masih terus terjadi, konsolidasi juga masih berlanjut, begitu Pak Fendi. Apa yang bisa kita lihat? Apakah memang akhirnya sebaiknya kita ya tunggu dulu deh sampai ada pembentukan harga yang mature begitu untuk indeks harga saham gabungannya, atau bagaimana nih strategi yang tepat yang bisa Anda rekomendasikan Pak Fendi? ya, kalau menurut saya yang paling penting adalah kita bisa pahami bahwa sebenarnya perjalanan bursa kita masih dalam posisi uptrend. Itu yang Oke. pertama. Baik, Jadi yang berikutnya adalah sekarang memang kita memproyeksikan memang terjadi profit taking ataupun retracement. Sehingga yang perlu dilakukan oleh para trader maupun para investor melihat dengan menggunakan pendekatan aspek behavior maupun aspek technical oke. support level indeksnya. Ya. Nah, saat ini kita melihat support level pada kisaran 6.200. Ya. Jadi sedang mengarah ke sana tadi ya dibuka ya. Oke. Nah, sehingga di level itu adalah level-level yang perlu dicermati untuk melakukan aksi beli lagi di periode berikutnya. Jadi Baik. dengan cara begitu maka kita satu bisa melihat aspek risiko, mengconsider itu, tapi juga melihat opportunity indeks itu ada potensi untuk mengalami kenaikan di kemudian hari. Ya, peluang 6.200 itu kan sedikit lagi. Sekarang di 6.208 begitu, hanya sekitar 8 poin lagi begitu menyentuh level support kuat dari indeks harga saham gabungan. Apabila breakout ke bawah, breakdown lah bisa dikatakan begitu, Pak Fendi. Apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya di level itu juga level yang cukup bagus untuk melakukan akumulasi. Oke. Memang itu adalah level-level psikologis ya. Jadi artinya 6.200 itu tidak harus persis 6.200. Masih Baik. ada posisi delta ya. Iya, iya. Tapi maksudnya nanti kemudian di kisaran itu akan kita consider sebagai level-level area untuk melakukan akumulasi kembali ya. Karena Oke. memang tekanannya juga cukup besar ya, dari level 6.500 sebagai peak kemudian sampai ke level 6.000 sebagai support level. Yes. Nah, apabila kemudian kuat di situ, maka juga cukup bagus timingnya untuk melakukan akumulasi kembali ya untuk saham-saham. Karena kita melihat
kalau kita amati lebih banyak katalis positif ya yang terjadi di bursa kita ketimbang katalis negatif. Karena kalau kita melihat one and only one ya yang kita cermati adalah mengenai perkembangan dari COVID. Sementara kalau kita melihat hampir seluruh bisnismen ataupun dunia usaha sudah melakukan transformasi untuk mengembangkan bisnis di era new normal. Ada model bisnis baru, pendekatan baru, dan banyak support yang diberikan oleh government dari seluruh dunia ya untuk melawan ataupun untuk menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi di tengah COVID. Oke, itu dia memang alasan dan juga analisis yang menarik begitu yang menjadi dasar lebih kepada aksi profit taking saja. Karena sebenarnya fundamental dan sentimen-sentimen yang menyelimuti pergerakan IHSG sebenarnya masih dalam kategori positif begitu ya Pak Fendi ya. Seharusnya ini hanya pelemahan sehat saja, koreksi sehat yang terjadi dari pergerakan IHSG ya Pak. Ya. Oke, kita akan kembali lagi untuk membahas sektor konstruksi. Tadi kaitannya dengan Sovereign Wealth Fund sendiri. Anda melihat ini lagi-lagi Pak Fendi, bagaimana kalau misalnya Wijaya Karya kan peluangnya di 1850 untuk mengambil posisi beli. Bagaimana dengan emiten konstruksi lainnya? Atau dari skala prioritas Anda lebih menjagokan Waskita Karya dibandingkan lainnya? Ya, kalau kita melihat ada beberapa yang memang masih sangat prospektif ya. Kita lihat seperti Wika, kemudian Waskita Karya, ya, kita juga kemudian Adikarya juga itu cukup atraktif ya. Tidak hanya karena memperoleh katalis positif dari adanya SWF, tapi kalau kita melihat proyek-proyek ataupun order book yang sudah diperoleh dan pengembangan yang proyek-proyek yang akan dilakukan di tahun 2021 yang promising, ini juga memiliki peluang untuk bisa mengembalikan merecovery potensi revenue yang diperoleh ke posisi normal sebelum terjadinya COVID kembali. Dan juga kemudian dari aspek valuasi juga seperti saya sampaikan tadi, beberapa saham sektor konstruksi itu masih relatif murah ya. Sebut saja adalah price to book value-nya masih pada kisaran antara 1 sampai dengan 1,2 kali. Ya, karena kalau di sektor konstruksi kita melihat lebih banyak adalah kekuatan book value. Karena mereka adalah lebih banyak dalam mengerjakan proyek menggunakan kapital yang sangat besar. Tidak hanya equity capital, tapi juga mungkin pinjaman ataupun dari bersama dengan pihak lain. Oke, berarti kalau kita bicara skala prioritas, Anda masih menjagokan Wijaya Karya, kemudian Waskita Karya dan Adikarya ya. Justru di tengah pelemahan hari ini, kita harus mencari level-level kuat dari support yang di tengah juga pelemahan indeks harga saham gabungan. Jadi kemungkinan supportnya akan lebih jauh lagi ya Pak Fendi ya untuk saham-saham konstruksi yang sedang melemah hari ini. Ya, tipikal dari saham konstruksi memang memiliki beta yang sangat tinggi sehingga terjadi support level juga agak-agak jauh ya. Karena kenaikannya juga sangat-sangat luar biasa pada periode dari 5 November yang lalu. Baik, itu dia. Untuk saham-saham berbasis konstruksi di tengah pelemahan yang terjadi saat ini, justru sebenarnya masih ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Apalagi yang belum mencicipi gain dari sektor konstruksi, mungkin sekarang saatnya kita mengambil posisi beli. Tapi tetap harus hati-hati mencermati dari pergerakan indeksnya yang juga sedang mengalami tekanan cukup dalam, sudah minus 2,47% di level 6.151. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Fendi. Dan pemirsa, kami akan kembali usai pariwara yang satu ini.